Oke, sebelum kita masuk ke series Real Madrid kalian kita, di sini saya minta waktunya dulu sebentar lagi untuk saya kembali lagi memberitahu kepada teman-teman semua bahwasanya untuk video Real Madrid kali ini ada sponsornya lagi. Jadi thank you banget untuk FFG Channel yang udah membantu channel ini dengan cara mensponsori video kali ini ya. Jadi ini FFG Channel ini udah pernah saya promosikan sebelumnya, udah pernah saya perkenalkan, udah pernah juga menjadi sponsor di video saya sebelumnya, dan kali ini dia kembali lagi untuk menjadi sponsor di video Real Madrid. Nah, jadi ngomongin soal FFG Channel ini, saat ini dia punya 227 subscribers ya. Jadi basically dia adalah content creator yang belum tahu nih ya. Basically dia adalah content creator yang sekarang lagi fokus bermain di PES 2020. Jadi seriesnya sendiri ini cukup banyak ya, cukup bervariasi banget ya. Di sini kalian bisa lihat untuk seriesnya sendiri. Yang pertama itu ada Inter Milan, jadi PES 2020 Inter Milan. Kemudian ada juga Manchester United, kemudian juga ada Timnas Indonesia, ada game mobile juga, kemudian dia juga pernah live God of War, jadi game lain juga ada ternyata. Kemudian juga ada Real Madrid Master League, jadi buat teman-teman juga yang mungkin sedang mengikuti Real Madrid Career Mode di FIFA 20 di channel saya ini, di channel Asadikul Haq, itu bisa banget juga mampir ke channelnya FFG Channel untuk menonton series Real Madrid Master League-nya. Jadi tentunya PES dan FIFA itu memang sama-sama game bola, tetapi cukup berbeda juga dari segi fitur ya. Jadi ada beberapa yang nggak ada di Master League, ada juga beberapa yang nggak ada di Career Mode. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi mungkin teman-teman yang pengen ngelihat Madrid itu di PES 2020 ya bisa banget langsung mampir aja ke channelnya FFG Channel. Jadi di situ dia main Real Madrid, kemudian juga dia juga ada series Euro 2020 bersama timnas Portugal, kemudian juga ada Norwegia nih. Jadi ada dua ya tim yang dia pakai untuk Euro 2020-nya. Dan kemudian lagi yang menarik juga ini ada tadi juga ini kita lihat ya, sekarang ini ada Barito Putra juga, Shopee Liga 1. Jadi dia juga bermain Barito Putra, jadi Liga Indonesia gitu loh. Dan ada juga ini yang baru dia mulai, ini episode pertama, ini ada Forest Green ya. Ini baru episode pertama, kalian bisa lihat ya, perjalanan panjang bersama Forest Green. Ini saya udah nonton dikit tadi ya, nanti saya bakal lanjutkan lagi kalau misalnya udah selesai record, karena menurut saya series-series yang ada di channelnya FFG Channel itu lumayan seru kok. Jadi buat teman-teman juga yang ya mungkin tertarik gitu loh untuk nonton konten PES, karena sekarang di channel saya ini PES lagi istilahnya lagi ditunda dulu gitu loh. Liga Indonesia, Sheffield United lagi ditunda dulu karena saya bakal mau fokus selesaiin FIFA dan semua dulu di sini. Jadi masih ada Real Madrid Career Mode dan juga Dortmund Career Mode juga. Jadi ini saya mau fokus selesaiin dulu, dan mungkin untuk teman-teman yang punya waktu luang mungkin bisa mampir aja ke FFG Channel. Jadi seperti biasa link channelnya ada saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Jadi sekali lagi teman-teman, saya minta bantuannya untuk kita saling support aja sesama konten kreator game sepak bola, utamanya PES dan FIFA. Dan thank you banget untuk teman-teman yang udah membantu dan udah menonton tadi video ini dari awal sampai habis. Dan kita langsung masuk aja ke series Real Madrid Career Mode kita. Selamat menonton. Feels like a nightmare that's painful me. Gonna stop, I want to die too fast. Halo guys, balik lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali lagi bermain Real Madrid Career Mode kita. Dan di sini kita udah memasuki penghujung musim kedua kita, dimana pada hari ini kita bakal melakukan pertandingan terakhir kita di musim kedua, yaitu pertandingan final Liga Champions menghadapi FC Bayern. Dan ya, di episode sebelumnya udah selesai juga ya untuk kompetisi La Liga. Terakhir itu kita menghadapi Real Betis, dimana kita menang dengan cukup memuaskan di situ. Dan di sini kalian bisa lihat untuk Kylian Mbappe berhasil mendapatkan sepatu emas karena memang dia menjadi top scorer di La Liga, dan dia adalah salah satu pemain andalan kita yang bakal kita turunkan hari ini juga untuk bermain di Liga Champions. Jadi kita mungkin langsung gas aja, kita next dulu sampai di tanggal 29 Mei 2021. Oke. Dan ini dia. Sebelum kita memulai finalnya, ada baiknya mungkin kalau kita cek dulu ya untuk perjalanan kedua tim ini dari babak 16 besar
atau fase grup lah kita lihat ya. Oke, sebenarnya kita satu grup dengan FC Bayern di grup A tepatnya. Nah, di sini FC Bayern itu adalah juara grup A. Dia finish di posisi pertama walaupun kita punya poin yang sama dengan FC Bayern. Kita juga punya menang yang sama, imbang yang sama, kalah yang sama-sama satu kali kalah ya. Kemudian tetapi di sini selisih apa namanya di bagian ini ya, GF-nya ini kalian bisa lihat ya di sini FC Bayern itu punya 11, kemudian kita 18. Kalau GA-nya sendiri itu dia punya 5, sama sih sebenarnya. Di goal difference juga beda. GD-nya ini kalian bisa lihat ya. 13 kita, kemudian dia 6. Dan ya, untuk apa namanya? Jadi dia finish di posisi pertama gitu loh. Kemudian di babak 16 besar, di sini kita bertemu dengan bisa dibilang tim yang sangat kuat yaitu Liverpool, tapi kita berhasil menumbangkan Liverpool dengan agregat 4-3. Memang cukup tipis, tetapi at least kita bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dan FC Bayern sendiri berhadapan dengan Arsenal, dan ini adalah laga yang bisa dibilang sengit banget karena hasilnya imbang 2-2, tetapi FC Bayern bisa menang karena ya dia ada goal away gitu, menang away goals gitu. Jadi perjalanan yang sulit juga untuk Bayern, nggak mudah dia tembus ke final. Nah, kemudian di quarter final, di sini FC Bayern berhadapan dengan rival sekotanya, bukan rival sekota sih, rival senegara aja istilahnya ya, sama-sama tim dari Bundesliga, yaitu Borussia Dortmund. Kemudian sama juga nasibnya dengan Real Madrid yang berhadapan dengan rival senegaranya juga, yaitu Barcelona. Di sini kita ada laga El Clasico dan FC Bayern keluar sebagai pemenang dan juga Madrid keluar sebagai pemenang di sini. Jadi cukup istilahnya kayak dramatis juga gitu loh untuk kedua tim ini. Kemudian di semifinal, lagi-lagi FC Bayern harus bertarung dengan sangat sengit di sini menghadapi tim terkuat Italia, Piemonte Calcio atau bisa disebut Juventus. Nah, di sini dia imbang 3-3 dan lagi-lagi FC Bayern menang karena punya goal away. Jadi FC Bayern ini termasuk beruntung juga sih ya. Jadi memang lawannya itu tim yang kuat semua, dan di sini bedanya kita di sini kita menang besar atas Tottenham 5-1. Jadi agregatnya cukup besar dan akhirnya mempertemukan FC Bayern dan Real Madrid di final Liga Champions. Jadi siapakah yang bakal memenangkan pertandingan hari ini? Siapa yang bakal mengangkat trofi? Hopefully Real Madrid ya, karena di musim pertama kemarin kita udah cukup kecewa. Masuk sih ke final, tapi kita kalah dari rival abadi kita. Ya, dan kita hadiri aja dulu untuk press conference-nya. Saya udah nggak sabar lagi pengen memulai pertandingan ini. Pertandingan yang sangat seru tentunya. Dan memang sangat menegangkan juga. Kalau misalnya kita sampai kalah di sini, aduhai. Saya udah nggak ngerti lagi. 2 kali berturut-turut kalah di final itu sangat-sangat menyakitkan sih. Karena tinggal selangkah lagi. Oke. Apa nih kita jawabnya? Saya jawab itu aja ya, biar moralnya ini kurang happy sih sebenarnya ini moral. Ini sekarang statusnya konten gitu. Harusnya happy dikit lah. Oke. Dan buat ke teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan nonton aja. Di situ pertandingan terakhir La Liga menghadapi Real Betis. Dan di situ juga adalah pertandingan terakhirnya Eden Hazard bersama Real Madrid. Dan di situ saya mainkan Eden Hazard secara full, jadi 90 menit saya mainkan dia, nggak pernah diganti. Dan ini dia, kita bakal pakai baju home dan juga baju home-nya FC Bayern karena ini adalah laga final, jadi sangat seru aja gitu kalau misalnya main pakai baju home. Dan kita atur dulu line up-nya. Oke, dan ini dia aja untuk starting line up yang bakal saya turunkan hari ini. Kalian bisa lihat ya, Neymar Junior, Mbappe, Rodrigo, semua pemain utama kita ini masuk, kecuali kiper, nanti saya jelaskan dulu. Nah, Asensio di posisi gelandang, kemudian Pogba juga sama, Casemiro, CDM kita, kemudian Ferland Mendy, Sergio Ramos, Varane, dan Carvalho. Oke, di sini mungkin ada sedikit mungkin ada banyak juga dari teman-teman yang nggak setuju kenapa saya masukin Casillas di laga sepenting ini, karena harusnya saya masukin Courtois, kiper utama kita yang punya skill
jelas lebih unggul dari Casillas, punya overrating 90 lebih tinggi dari Casillas. Tapi di sini saya mau mau pribadi untuk Casillas mengangkat trofi Liga Champions, walaupun memang berisiko banget nih. Usianya Casillas sekarang udah 40 tahun, dan hopefully saya mau memberikan dia hadiah perpisahan yang sangat istimewa untuk Casillas itu sendiri, karena dia adalah pemain legenda juga di Madrid. Dan menurut saya performanya di pertandingan-pertandingan sebelumnya itu nggak menurun signifikan banget gitu. Masih banyak dia melakukan save-save yang krusial, dan di sini saya mau pengertiannya kepada teman-teman semua. Saya bakal kasih kesempatan untuk Iker Casillas. Tapi kalau misalnya memang istilahnya dia di awal pertandingan udah langsung istilahnya main buruk gitu, nggak bagus, kita bakal langsung ganti dengan Courtois. Tapi saya mau ambil risiko ini, memang besar risikonya, tapi saya penuh keyakinan bahwa kita bisa memenangkan Liga Champions ini dan membuat Casillas mengangkat trofi Liga Champions hari ini. Oke, kita langsung gas aja, let's go. Oke, dan ini dia final Liga Champions. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang, "Bang, lu terlalu baper bang bahwa Casillas main di final Liga Champions, eranya udah selesai, harusnya percayakan aja dengan pemain-pemain yang udah muda, pemain muda, yang pemain udah ada gitu loh. Nggak usah terlalu gimana, kalau memang mau pensiun ya pensiun aja, kalau memang drop performanya ya drop aja gitu loh, jangan dipaksain." Ya mungkin ada beberapa dari kalian yang berpikir seperti itu, tapi di sini saya pengen banget melihat sekali lagi untuk Iker Casillas mengangkat trofi Liga Champions. Saya yakin ada beberapa dari kalian juga yang kangen banget melihat Iker Casillas main di Liga Champions lagi. Dan anyway, untuk pemain-pemain kita terlihat bugar semua stamina-nya full semua, dan tampak sangat siap untuk bermain di Liga Champions ini. Oke, anthem dari Liga Champions. Oke, jadi itu dia tadi anthem dari Liga Champions, dan saatnya kita bakal bersiap-siap untuk memulai kick-off babak pertama. Dan anyway, ini Casillas ini kan udah berumur 40 tahun ya, jadi bisa jadi kemungkinan untuk musim depan itu dia udah pensiun gitu loh. Jadi ya ini adalah bisa dibilang menurut saya kesempatan terakhirnya dia untuk bermain bersama Madrid di final Liga Champions. Semoga ya, sayang banget sih memang kita nggak bisa membawa Madrid istilahnya menjuarai La Liga sebelum Casillas pensiun. Tetapi at least kita bisa semoga ini memenangkan Liga Champions, kompetisi tertinggi di sepak bola klub gitu loh, walaupun kita belum bisa menang La Liga. Oke, tadi untuk pemain dari FC Bayern sendiri kalian bisa lihat ya, Lewandowski juga turun pastinya. Ini salah satu striker yang berbahaya banget. Memang usianya tidak muda, tapi ketajamannya sungguh luar biasa. Dan kita mulai aja ini kick-off babak pertama antara FC Bayern menghadapi Real Madrid. Come on Madrid, kalah Madrid. Tolisso kasih ke Alan sekarang. Ada Casemiro tuh, langsung kasih aja mungkin ke Kylian Mbappe ke depan tuh. Kylian Mbappe, come on. Mbappe di shooting. Oh, langsung masuk. Kylian Mbappe. Sangat-sangat mudah bagi Mbappe menembus gawang dari FC Bayern. What happened to FC Bayern? Di menit kedua ya tadi tuh. Serangan pertama dari Real Madrid langsung membuahkan gol. Good job untuk Madrid, langsung memberikan tekanan yang luar biasa. Gol di menit ketiga, gol tercepat kita sih sejauh ini. 7 gol di UCL untuk Mbappe. Tapi jangan terlalu senang dulu, ini baru menit ketiga cuy. Baru menit ketiga.
Ingat kejadian dengan final musim lalu menghadapi Barcelona, kita juga unggul di awal melalui gol dari Gareth Bale, tapi ternyata hasil akhirnya Barcelona berhasil comeback dan kita cukup kecewa pada waktu itu, cukup sakit hati juga. Neymar Junior, oke. Neymar, masih Neymar, kasih aja ke Mbappe tuh. Mbappe kasih ke Ferland Mendy, oke, coba crossing ke sana, di sana ada Rodrigo, di depan Rodrigo, dan belum bisa tadi. Oke, Alan kasih ke Goretzka. Alan ini agak apa namanya, waduh, tunggu ya, aduh, no, Lewandowski, oke. Astaga, terjadi kesalahan tadi. Oh my god. Ini bukan kesalahan Casillas sih, kesalahan pemain belakang kita. Tuh, Varane sama Ramos. Aduh. Tuh kan, langsung dibalas dengan cepat. Astaga. Alan di menit ke-12 ya. Aduh. Baru aja diomongin tadi. Jangan terlalu senang. Alah, Neymar Junior sekarang, come on. Tembus Neymar. Oke. Astaga. Wih, kenapa tuh sih? Wah, enggak, corner loh. Lopez. Ini kiper utamanya Bayern bukan lah ya. Harusnya Manuel Neuer sih. Kemana sih Neuer ini? Kenapa nggak main? Pantas saja kayak gampang banget untuk... Aduh. Kalau Neuer tadi tuh saya yakin tendangannya Mbappe itu nggak masuk loh. Yakin saya tadi. Jangan Asensio lah, Neymar aja, Neymar. Oke, Neymar Junior. Di sana ada Casemiro. Out bolanya. Rodrigo. Coba crossing, mungkin di sana ada Sergio Ramos. Ayo Ramos, come on. Alah. Tolisso. Gnabry. Lewandowski, no. Jangan biarkan dia lolos lagi. Hernandez, Tolisso, Goretzka, Alan, ada Rodrigo di sana, mantap sekali Rodrigo. Oke, Asensio kasih ke Neymar Junior. Alah, Neymar kehilangan bola lagi, Neymar. Aduh. Alah, Asensio. Alah, Gnabry. Ayo Casillas, nice. Sergio Ramos kasih ke Carvajal. Oke, Carvajal, ayo. Rodrigo. Paul Pogba. Balik ke Rodrigo tuh. Kemana Rodrigo? Oke, Rodrigo. Oh my god. Aduh. No. Kenapa nggak dicungkil tadi Rodrigo ya? Dicip bolanya gitu. Alan. Tolisso. Goretzka, Lewandowski. Nah, Rodrigo mantap. Ayo gas, come on gas. Ayo lari. Rodrigo. Ke Mbappe tuh. Dan Mbappe. Oke, come on. Ada Casemiro. Alah. Ya, udah bagus posisinya Casemiro tadi. Cuman dia kekurangan speed sih untuk ngejar bola dari Mbappe tadi. Jadi lebih dulu kipernya kan yang dapat tuh. Come on, Ramos, ayo dong. Ayo Rodrigo. Grimaldo gila banget tadi. Pavard. Oke. Gnabry. Astaga, Asensio. Salah passing tadi Asensio. Oke, Neymar. Oh, nice.
Mendy. Nah, come on, Neymar Junior. Lari Neymar. Ayo. Ayo Neymar Junior. Oke, masih Neymar. Aduh. 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 Aduh, Neymar. Alah. Tolisso. Oke, Gnabry, sana ada Asensio. No, oke. Iker Casillas berbahaya sekali tadi itu. Aduh. Tackle-nya Ramos juga telat. Terlalu jauh memang jaraknya. Oke, Casillas nice save ya. Oke, Rodrigo, ayo dong. Wah, kenapa itu lagi, Sid? Oke. Varane. Wah, selesai, Pak. Aduh. Bisa 1 kali serang tadi. Oke, kita langsung lanjut aja mungkin di babak kedua. Kita mulai kick off-nya. Casemiro, kasih aja ke Carvalho tuh. Langsung kasih dribble ke Rodrigo. Ayo Rodrigo. Mbappe, oh my. Alah, come on. Aduh. Oke, Goretzka. Kasih ke Hernandez. Oh, offside ternyata. Oke, Ramos. Jalan Mendy. Balik ke Asensio. Ya, Asensio kemana? Kasih ke Kylian Mbappe tuh. Mbappe. Oke, Kylian Mbappe kemana? Paul Pogba. Oh, Paul Pogba 1-0 untuk Real Madrid. 2-1 maksudnya ya. 2-1, Pak. Aduh. Yes. Tendangan yang keras dari kaki kanan Paul Pogba tuh. Mantap. Ya, ini saya agak heran sih. Tadi saya nggak perhatikan di bangku cadangannya apakah Neuer masih ada di sini atau udah dijual tadi. Kenapa Lopez yang dimasukin? Tapi mungkin pertanyaan yang sama juga dilakukan oleh pemain FC Bayern sih. Dia pasti bilangnya kenapa Casillas yang dimainkan di Madrid nih. Padahal ada Courtois ya. Tapi at least menurut saya masih oke kok untuk Casillas ini. Casemiro saya bakal ganti dengan Fabian Ruiz. Oke. Ini saya butuh juga Fabian Ruiz di posisi CDM ini. Udah beberapa kali juga sih Fabian Ruiz mencetak gol dari posisi CDM. Dan tentunya kita bakal coba untuk memperkuat CDM kita dengan mengganti Casemiro. Oke, Rodrigo. Ayo, udah menit ke-55 ini kalau bisa cetak 1 gol ini mantap banget. 1 gol lagi, ya kan? Nah, masih Rodrigo tuh. Astaga, sorry. Nggak bisa, aduh. Tolisso. Coman. Alan. Goretzka. Lagi-lagi. Oh my. Alan. Oke, di sana ada Ferland Mendy. Oke, nice. Kasih ke Fabian Ruiz sekarang. Asensio. Paul Pogba. Oke. Paul Pogba kasih ke ini, Carvajal. Aduh, kehilangan bola dari Kylian Mbappe. Offside ternyata untuk Lewandowski. Oke, baru masuk Thomas Muller. Oke. Di sini juga bakal saya ganti mungkin Ferland Mendy dengan Achraf Hakimi. Kita fokus di pemain bertahan aja dulu untuk ganti pemainnya. Achraf
Hakimi dulu masuk. Biar sisi wingback kita makin oke. Oke, Neymar. Aduh, kehilangan bola lagi Neymar. Muller. Alan. Oke, Grimaldo. Aduh. Koman. Berbahaya. Oke, Varane. Astaga, buang aja. Aduh, bahaya banget. Pergantian pemain lagi oleh FC Bayern. Andre Lewandowski diganti ya sama Andre Belotti. Oke. Dan di sini, aduh, saya mau ganti Neymar sih dulu ya. Masukin Vinicius. Oke. Agak kurang berkontribusi Neymar hari ini. Mungkin lagi ngedrop dia atau gimana tuh. Aduh, what? Ayo sini, Varane. Oke, Carvajal. Kasih ke Rodrigo. Paul Pogba, mantap sekali. Aduh, what? Oke, Varane. Paul Pogba kita coba di sisi sayap kiri sini. Stamina baru kan di sana. Hakimi sama ini Vinicius Junior. Nice. Kasih ke Mbappe. Oh my god, hampir aja ya Vinicius. Ayo, ada Pavard. Astaga. Kamu nak Hakimi. Alan. Goretzka. Lagi-lagi Alan. Oh. Aduh, Varane lagi-lagi berbuat kesalahan tadi. Koman. Nah, Carvalho tuh. Astaga, offset ya? Ya, sepertinya ini pergantian pemain terakhir untuk FC Bayern. Koman diganti dengan Daniel Podence. Ayo. Ayo Carvajal. Come on Carvajal, masih Carvajal tuh. Kasih ke Fabian Ruiz. Sensio. Nice. Achraf Hakimi masih. Coba crossing sana, ada Kylian Mbappe di depan. Sayang sekali. Ada Sul tadi. Thomas Muller. Alan. Walah, ditipu tadi kita. Nggak bisa dibaca tadi tuh. Astaga. Oke, Casillas. Good job. Tenang dulu, tenang. Oke, kasih aja ke tengah tuh, ada Fabian Ruiz di sana. Tuh kosong tuh si Vinicius, come on. Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Astaga, naga Vinicius Junior tadi. Nah, Asensio mantap banget. Mbappe sekarang, oke. Kylian Mbappe. Saya aja ke Paul Pogba. Pavard bisa melakukan intercept tadi. Nah, Varane menang duel. Oke, nice. Rodrigo 3 menit ada time. Aduh, udah cukup kelelahan Rodrigo nih. Ditarik-tarik, bajunya ditarik-tarik. Come on, coba crossing di sana ada. Nah, Achraf Hakimi, yes, Achraf Hakimi. 3-1. Oke, mantap sekali Real Madrid. 3-1 skor kemenangan yang telak sih, 3-1. Oke, berawal dari tendangan crossing Rodrigo tuh. Dan Achraf Hakimi. Bolanya rebound ke Hakimi dan ditendang dengan kaki kirinya.
Oke, di menit ke-90 satu gol di UCL. Wow. Dan itu dia. Wow. Real Madrid. Yes, akhirnya. Akhirnya setelah menelan kekecewaan di musim pertama ya, di musim kedua ini berakhir dengan sangat manis untuk di Liga Champions. Dan musim ketiga kita wajib sih untuk memenangkan La Liga. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, atau yang saya tunggu-tunggu sama sekali. Ini Casillas kembali lagi mengangkat trofi Liga Champions. Dan ini dia sang kiper legendaris Real Madrid mengangkat trofi untuk Liga Champions. Oke, halo Madrid. Ya, dan ini ya, Courtois juga ikut selebrasi. Gila banget nggak tuh, Liga Champions akhirnya kita dapatkan kembali. Ya, ada Takefusa Kubo juga yang walaupun nggak masuk tadi. Oke, jadi itu dia untuk pertandingan final kita tadi. Dan kita lihat dulu untuk match fact-nya ya. Kita punya 5 shot, sementara Bayern 3 shot. Tipis sih, nggak beda jauh banget. Kita punya shot on target ada 4, kemudian efisiensi Bayern 2. Dari segi possession, Bayern unggul 52%. Kalian bisa lihat ya, kita cuma punya 48%. Dari tackle juga, FC Bayern 9 tackle itu. Kemudian untuk rating tertinggi didapatkan oleh Kylian Mbappe dengan 9,4. Jadi man of the match hari ini adalah Kylian Mbappe. Rodrigo punya poin 8,1, Vinicius 7,3, dan kalian bisa lihat Neymar agak kurang bagus sih mainnya hari ini. Kemudian Asensio 7,8, Paul Pogba cuma lumayan tinggi juga 8,5, Casemiro juga sama 8,5, dan Achraf Hakimi tinggi banget untuk seorang left back 8,8. Ya, jadi kita hadir dulu untuk post-match interviewnya, dan hari yang sangat menyenangkan untuk Real Madrid ini. Hari yang sangat menggembirakan tentunya karena ya kita berhasil memenangkan Liga Champions. Oke, congratulations untuk Real Madrid. Good job, walaupun tadi sempat deg-degan juga pada saat FC Bayern berhasil membalas 1 gol melalui tendangannya Alan itu. Itu saya jadi ingat di musim pertama kemarin saat melawan Barcelona ya. Nah, saya pikir tadi, wah kita bakal kalah lagi nih, gara-gara FC Bayern bisa comeback gitu. Oke, saya jawab ini aja biar moralnya naik. Ini masih konten mulu lah dari tadi. Oke, kemudian apa lagi nih? Ya, saya cukup puas untuk Paul Pogba itu sendiri. Dia memang sangat-sangat berkontribusi untuk Real Madrid menurut saya sejauh ini. Oke, ini kita fokus aja untuk next season atau musim selanjutnya nih. La Liga utamanya ya. Oke, jadi itu dia. Selesai sudah untuk post match interviewnya, dan
Oke, kita bakal mengecek dulu untuk apa namanya ini kompetisi-kompetisi yang ada di dunia ya, seperti Premier League, kompetisi-kompetisi besar gitu loh. Tapi yang pertama kita mulai untuk liga kita sendiri dulu. Di sini La Liga kalian bisa lihat ya, untuk Barcelona finish dengan 108 poin, kemudian di posisi kedua Real Madrid 103 poin, dan ketiga Atletico de Madrid dengan 101 poin. Posisi keempat ada Valencia, Villarreal, kemudian Sevilla. Jadi Real Betis, oke, Real Betis ternyata di posisi ketujuh. Oke. Ada Sociedad juga di 8. Kemudian yang terbawah ini ada Espanyol, Oviedo, sama Deportivo. Jadi dia bakal terdegradasi tuh. Dan untuk top scorernya sendiri, kalian bisa lihat ya, Kylian Mbappe dengan 25 gol dari 27 match. Kemudian di posisi kedua ada Joao Felix, kemudian Griezmann. Oke, jadi Joao Felix menyalip Griezmann nih. Kemarin itu Griezmann di posisi pertama, dan sekarang udah Joao Felix di atas ya. Dan ya, oke, ada Thomas Lemar juga, Korea. Ini banyak banget pemain Atletico nih. Pemain Barca juga lumayan sih, ada 3, Messi, Alba juga. Wih, mantap banget sih Alba. Januzak untuk pemain Real Sociedad. Oke. De Jong di Sevilla ya. Oh, ini bukan De Jong, Frenkie De Jong, bukan De Jong itu kan. Oke, dan untuk asisnya kalian bisa lihat ya. Asis dipegang oleh Antoine Griezmann dan juga Leo Messi. Mereka punya 14 asis dan 12 asis gitu. Sementara di posisi ketiga pemain Real Madrid yaitu Paul Pogba dengan 11 asis ya. Dan kita coba di Super Copa nih. Super Copa asisnya dipegang oleh lagi-lagi Griezmann sama pemain Barcelona lagi, yaitu Gareth Bale, mantan pemain Madrid ya, yang udah terjual memang. Dan ini Eden Hazard juga ada, Paul Pogba juga ada ya, sama-sama satu sih. Kemudian untuk top skornya dipegang oleh Takefusa Kubo. Ini dua pemain Madrid nih, ada Hazard juga. Walaupun sebenarnya Hazard ini cuma satu sih, sama dengan Kalinic dan Griezmann juga. Kemudian di kompetisi lain, Copa de España ini dipegang oleh Neymar Junior dan juga Alvarez. Tapi dipegang oleh Neymar karena memang matchnya Neymar ini sedikit 4 ya. Jadi 4 match 4 gol gitu loh. Sementara untuk Alvarez ini sendiri 6 match 4 gol. Jadi lebih unggul Neymar lah jelas. Kemudian untuk asisnya ini di sini ada Luka Jovic dengan 5 asis. Good job. 5 match 5 asis. Good job untuk Luka Jovic. Di posisi kedua ada Endrick, pemain SD Eibar. Kemudian Dani Ceballos juga, Fabian Ruiz, Odegaard. Oke, lumayan banyak untuk pemain Madrid. Dan kita masuk lagi ke ASEAN Elite Cup. ASEAN Elite Cup di sini asisnya dipegang oleh Giuliano dari Al Nassr. Kemudian ada pemain Tottenham juga, Casemiro. Dan ya masih banyak lagi. Kemudian top skornya dipegang oleh pemain Al Nassr lagi, Hamdallah nih, dengan 2 gol. Tapi sebenarnya sama sih dengan Borja Mayoral, sama-sama 2 gol pemain Madrid. Kemudian mantan pemain kita juga, Marcelo di PSG. Dan Eden Hazard juga ada. Kemudian next di UEFA Super Cup ini Benzema dari Inter ya, mantan pemain kita lagi mantan pemain Madrid yang udah pindah ke Inter. Dan AP dari Barca, Ruiz juga dari Barca. Kemudian asisnya Nainggolan dari Inter, kemudian Arthur juga dari Barca. Dan di Champions League, jadi Champions League asisnya Neymar Junior. Jadi ya, untuk Neymar Junior di Liga Champions menurut saya cukup berkontribusi. Kalian bisa lihat dengan 10 match 5 assist itu cukup bagus sih. Dibanding lawan-lawannya kayak misalnya si Ben Yedder ini, Demirbay. Itu mereka masih kalah ya, karena ini Neymar udah main 10 pertandingan 5 assist. Tapi Demirbay ini bagus juga loh, 9 pertandingan 4 assist gitu. Dan untuk top scorer sendiri, ini clean sheet. Clean sheet, bentar kita lihat clean sheetnya ini. Kiper, waduh, pemain kita Courtois di posisi ke-6 ya. Yang pertama ini si pemain Piemonte Calcio, kartu kuning. Oke, nggak usah dicek ya kartu kuningnya. Kita ke top score aja nih. Top score, pemain AS Monaco di Liga Champions. Dan Cristiano Ronaldo juga mencatatkan namanya. Dan pemain kita Madrid, Mbappe, berada di posisi ke-10, jauh banget. Messi di posisi 14. Waduh, jauh banget juga Messi pak, posisi 14. Kemudian Europa League ini siapa nih? Playa, kemudian Haller.
Oke, Haller sekarang di West Ham ya? Atau memang posisi awalnya di West Ham? Karena di Manchester United Career Mode kita posisinya si Haller itu di Manchester City. Oke, kemudian untuk asisnya ini Wendell dari Sporting, kemudian ada Ali dari Manchester United ya di posisi kedua. Dan itu aja sih untuk top score, dan kita mungkin ke ini aja, ke mana ini kompetisi-kompetisi penting seperti yang pertama Premier League pastinya. Oke, jadi juara Premier League di musim kedua ini adalah Manchester City dengan 110 poin. Nggak pernah kalah cuy, bayangin aja, nggak pernah kalah. Imbang cuma 2 kali. Di posisi kedua ada Liverpool dengan 98 poin, cukup jauh jaraknya, beda 12 poin. Kemudian kalahnya Liverpool ini ada 2, imbang 5 kali. Posisi ketiga Arsenal, oke, good job Arsenal. 93 poin, 1 kali kalah, 9 kali imbang, oke. Manchester United di posisi keempat, Tottenham di posisi kelima, Chelsea ke-6, Everton 7. Dan kalian bisa lihat ya klub-klub yang lain nih. Dan 3 terbawah ini ada Burnley, West Brom, sama Stoke City. Oke, jadi congratulations untuk Manchester City yang berhasil menjuarai Premier League, dan kita masuk ke Liga Prancis nih. Oke, seperti biasa PSG dengan 108 poin, nggak pernah kalah sama sekali, 3 kali imbang. Posisi kedua ada AS Monaco, Olympique Lyon ketiga, Olympique Marseille keempat, dan ya ada Los Lille juga. Ya, yang terbawah ini ada FC Metz, RC Lens, kemudian FC Lorient. Oke, kemudian untuk Bundesliga sendiri di sini dipegang oleh congratulations untuk Borussia Dortmund, 90 poin, selisih 2 poin dari rivalnya itu FC Bayern. Jadi Bayern ini untuk musim ini finish di posisi kedua mulu karena dia finish di posisi kedua UCL, dia finish di posisi kedua Bundesliga juga, tapi kompetitifnya saya nggak tahu ya. Kompetitif lagi. Kompetisi piala domestiknya saya nggak tahu FC Bayern di mana. Dan untuk Leverkusen sendiri di posisi ketiga 86 poin, kemudian keempat ada Leipzig, dan kita lihat yang lain, yang paling bawah siapa? Düsseldorf. Oke. Kemudian Serie A pastinya Piemonte nih. Nah, tuh kan. Piemonte Calcio finish dengan posisi pertama. Jadi congratulations untuk Piemonte Calcio yang lagi-lagi menjuarai Serie A. Ini hampir di semua series kita, semua series Career Mode kita ini Piemonte mulu Pak, nomor 1 di Serie A. Oke, jadi dia 117 poin ya. Nggak pernah kalah sama sekali, 1 kali imbang, 37 kali menang. Oke, gila banget. Napoli 3 kali kalah, tapi luar biasa sih Napoli di posisi kedua. Kemudian posisi ketiga ada Inter dan AC Milan di posisi keempat. Posisi kelima ada Lazio, Roma di posisi keenam. Kemudian posisi terbawah ada Benevento, Empoli, Hellas Verona. Jadi 3 posisi terbawah tersebut. Kemudian Liga Belanda PSV nih. Oke, Ajax ternyata ya. Ajax, tapi cukup tipis jarak poinnya dari PSV, selisih 2 poin. Ajax sama sekali nggak pernah kalah, 1 kali imbang doang juga. 33 kali menang. PSV punya 28 kali menang. Kemudian yang terbawah ini kita lihat bukan RKC, ini bacanya apa sih? RKC Walwich ya. Oke, dan untuk La Liga kan udah, ini Liga NOS nih, kita coba cek. Porto pastinya nggak pernah kalah juga. Dan Benfica, ini sih tim kuatnya si Liga NOS, memang ini Porto doang sama itu Benfica. Oke, itu aja mungkin ya yang bisa kita cek untuk kompetisi-kompetisi lain. Oh, ini sih belum Europa League. Kita bakal lihat nih untuk Europa League. Europa League siapakah yang bakal juara nih? Europa League. Oke, Manchester United mengejutkan sekali. Dan di final mereka bertemu dengan salah satu rival juga di Inggris, Chelsea, The Blues. Red Devil versus The Blues ya. 3-1, skor yang sama dengan skornya Madrid versus FC Bayern. Oke. Dan itu artinya kita bakal ketemu dengan Manchester United nanti di piala ini, UEFA Super Cup. Kita lihat dulu perjalanan dari 32 besar nih untuk MU sendiri. Kita lihat MU mana nih. Oke, dia di awal nih babak 32 besar dia menghadapi klub Brugge 4-1 menangnya. Kemudian
Untuk Chelsea sendiri berhadapan dengan Roma 4-2 agregatnya ya. Dan di babak 16 besar, MU bertemu dengan Lazio, tipis ini 2-1 agregatnya. Kemudian Chelsea bertemu dengan Wolfsburg 4-1, besar banget menangnya Chelsea. Kemudian lanjut ke semifinal, MU bertemu dengan AC 5-3 skornya. Dan Chelsea, ini kalau dilihat dari lawannya nih, lawannya Chelsea berat-berat semua nih. Ini sekarang dia Sevilla 5-1. Lumayan besar skornya. Dan di semifinal, ya MU bertemu dengan Sporting. Ya mantan timnya juga si Bruno Fernandes nih. Kemudian, 7-0 ini agregatnya. Wow, gila banget MU di sini. Kemudian untuk Chelsea sendiri menang juga 7-1, jadi besar juga nih agregatnya atas Los Lille, dan di final mereka bertemu dan akhirnya dimenangkan oleh Manchester United. Jadi congratulations untuk Manchester United. Di series MU kita dia berhasil meraih Liga Champions, dan di series Real Madrid ini dia berhasil meraih Europa League. Oke, jadi good job lah untuk MU. Ya, jadi kita cek dulu untuk berita hari ini. Ini dia untuk beritanya Manchester United yang berhasil mengangkat trofi Manchester United lagi, astaga, Real Madrid yang mengangkat trofi Liga Champions. Aduh, sorry banget nih, saya salah sebut tadi ya. Dan itu Neymar sih yang angkat trofinya, yang pegang trofi hari ini, yang saat ini ya, yang di berita nih. Yang angkat trofi tadi kan Casillas. Oke, ini berita soal. Oke, ada Dele Alli ternyata di sini. David De Gea menjadi kapten United, dan kalian bisa lihat ya, Marcus Rashford juga masih bertahan di MU. Ini dia Dele Alli yang berhasil memenangkan trofi Europa League. Jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.